A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam persaudaraan setia hati terate. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati sesepuh, para senior, para pelatih, para guru atau para mursyid, dan yang saya cintai serta saya banggakan keluarga besar persaudaraan setia hati terate. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, walaupun dalam keadaan atau dalam kondisi di dalam virtual saja. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, kita semuanya tahu bahwa organisasi persaudaraan setia hati terate tidak hanya mempelajari tentang jasmaniah, yaitu pencak, tetapi yang paling utama dan paling penting adalah belajar tentang kerohanian. Karena mukadimah awal bahwa SDA Terate itu didirikan mengutamakan tentang keluhuran budi, yaitu mendidik manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, di sini saya tidak menyinggung tentang jasmaniah, tetapi tentang kerohanian, atau bisa disebut di dalam organisasi kita yaitu keesaan. Berbicara tentang rohani tentunya berbicara di dalam hati. Saya mohon maaf sebelumnya jika dalam makalah apa yang saya sampaikan ini, karena kita berbicara hati, berbicara jiwa, berbicara tentang rohani, janganlah menggunakan akal kita, tetapi gunakanlah hati kita, atau gunakanlah mata basiroh kita. Saudara-saudaraku, dimanapun kita berada, sebelum saya lanjutkan, tentu saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para guru atau para pelatih. Bukan berarti di sini saya ingin terkenal, bukan berarti saya ingin lebih baik, tetapi saya mengajak, saya mengingatkan agar kita tidak keluar daripada jalur yang diajarkan oleh sesepuh-sesepuh kita, yaitu mengutamakan tentang kerohanian. Saya harapkan yang mungkin, yang sekiranya ahli dalam bidang kerohanian, yang mungkin sekiranya ahli kitab, yang mungkin sekiranya merasa diri hambanya alim, yang mungkin sekiranya saya ini punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, orang kaya, dan lain-lain sebagainya, saya mohon untuk melepaskan atribut-atribut
keakuan hambanya yang bisa segala-galanya. Karena jika kita masih terbersit di dalam diri kita bahwa akunya hamba itu paling bisa, paling alim, paling hebat, tentunya itu tidak akan membuahkan hasil. Bahkan bisa dikatakan kita telah merebut daripada kekuasaan Tuhan. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kita mengingat kembali, apa sih dosa yang besar itu? Dosa yang besar itu bukan hanya dosa membunuh. Dosa yang besar itu bukan hanya dosa zina. Tetapi dosa yang besar itu adalah dosa menyekutukan Tuhan. Atau bisa dikatakan itu adalah syirik. Itu yang paling dosa yang sangat besar. Syirik itu terbagi ada dua kelompok, antara syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu apa? Syirik jali itu adalah contoh, kita ini mungkin menyembah pohon, mungkin kita ini menyembah patung, atau bahkan kita itu menyembah selain daripada Tuhan. Itu termasuk syirik jali. Tetapi kita ingat kembali bahwa syirik khafi itu sering kita tidak sadari, saudara-saudaraku, bahwa kita merasa akunya hamba itu yang bisa segala-galanya. Merasa aku hambanya yang punya pangkat. Merasa aku hambanya yang punya kedudukan. Yang aku merasa hambanya itu yang bisa semuanya. Itulah termasuk syirik khafi, yaitu syirik di mana menyekutukan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, saya hanya mengajak jangan sampai kita di dunia ini terjebak oleh nafsu kita yang selama ini bertahun-tahun belum pernah dididik. Bahkan kita sering melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, ini sudah di penghujung zaman. Ini sudah akhir zaman. Kapan lagi kita memikirkan rohani kita kalau tidak sekarang waktunya? Karena yang namanya manusia, kematian itu tidak harus yang tua saja, tetapi yang muda pun ajal menjemput itu bisa jadi. Untuk itu, ayo kita bangun rohani kita bersama-sama lewat pelajaran kerohanian atau pelajaran keesaan kita. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kenapa sih di Esyatrate itu harus pakaian hitam, harus ada kita membawa bed yang ada tulisannya Persaudaraan Setia Teratai, di situ ada jantung, di situ ada bunga teratai, dan lain-lain sebagainya. Itu merupakan
suatu pertanyaan besar. Pada kenyataannya di lapangan, pada kenyataannya banyak yang belum mengerti, banyak yang belum paham, banyak yang mungkin saja hampir dilupakan. Makanya jangan heran kalau pelajaran kerohanian itu diabaikan, makanya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran atau mungkin hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat atau di kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, contoh kecil kita itu pada waktu masuk organisasi kita mengenal mulai dari sabuk polos, sabuk jambon, sabuk hijau, sabuk putih, bahkan sudah disahkan menjadi warga Esiaterate sendiri. Dari situlah kita banyak yang kurang memahami. Dari situlah kita banyak yang belum mengerti. Karena berhubung pelajaran kerohanian ini bukan untuk orang Islam saja, karena organisasi PSAT sendiri itu bermacam-macam agama. Makanya saya sampaikan ini bukan Islam saja atau bukan untuk Islam saja, tapi yang saya sampaikan nanti bicaranya akan saya utarakan secara nasional, yaitu bagaimana caranya rohani kita kembali kepada Sang Maha Pencipta. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebetulnya kalau mengurai dari hal yang kecil seperti halnya sabuk polos, sabuk jambon, sabuk hijau, itu kalau di dalam Islam itu baru syariat dan tarekat. Nah, untuk putih dan menjadi warga seharusnya itu sudah hakikat menuju makrifat. Apa hubungannya dengan itu? Kita sebagai pelatih khususnya ya harus mengerti betul tentang kerohanian, bukan hanya keesaan saja. Seharusnya bukan yang diajarkan syariat dan tarekat, tetapi hakikat menuju makrifat. Baru kalau sudah kerohaniannya bagus, baru kalau sudah keesaannya itu bagus, seharusnya baru disahkan menjadi warga. Tetapi saya katakan, apakah salah seperti itu? Tidak salah, saudara-saudaraku. Yang namanya proses, yang namanya mengikuti perkembangan zaman, tentu kita harus sadar kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Mengingat Nabi Adam saja pernah mengalami yang namanya kesalahan, yaitu mendekati buah kulti. Sehingga setelah mendekati, akhirnya memakan buah kulti hingga sama Tuhan diturunkan ke dunia ini. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, melanjutkan makalah yang saya sampaikan kemarin tentang tauhid ilahiyah, itu sejak kecil
kita sudah diajarkan oleh orang tua kita sudah diajarkan oleh guru-guru ngaji kita, itu tauhid la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah itu artinya adalah tidak ada sebenar-benarnya yang disembah kecuali Allah. Tapi kenyataannya dan tidak dipungkiri, manusia banyak yang belum mengerti dan belum memahami itu. Seperti halnya kalau di dalam organisasi baru tingkatan polos, jambon ataupun hijau. Baru syariat dan tarekatnya saja. Nah, itulah saudara-saudaraku kenapa saya mengingatkan kembali supaya jiwa kita, roh kita bisa kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, la ilaha illallah itu, la ilaha illah itu menafikan, membuang, illallah itu menetapkan. Nah, menetapkan Allahnya. Nah, itu tauhid dasar yang pernah saya sampaikan kemarin. Apakah keimanan kita masih seperti itu, yang tidak mau naik? Apakah keimanan kita itu seperti halnya seorang mu'alaf yang baru masuk Islam? Ya, seharusnya yang sudah tua itu harus memikirkan rohani kita, ya, bahwa la ilaha illallah itu bisa ditangkatkan lagi, yaitu mengenal la ilaha illallah. Yang namanya la ilaha illallah itu kan bahasa Arab ya teman-teman, ya saudara-saudaraku. Yang namanya huwa itu jauh. Dia, artinya dia, huwa itu dia, jauh. Ya, dia ini siapa? Kita belum pernah ketemu. Contoh, kita tahu semuanya bahwa presiden itu ada, tetapi kita hanya yakin dan percaya saja, belum pernah ketemu. Apalagi belum pernah ketemu wajahnya. Mana mungkin kita bisa menghadap betul-betul kalau yang dihadap kita belum pernah ketemu. Nah, itu masih dalam tarapan huwa atau dia, atau masih dalam keadaan jauh. Akhirnya kita dalam beribadah pun kita selalu mengingat daripada selain Allah atau selain Tuhan yang Maha Kuasa. Contoh, saya contohkan sebagai seorang muslim, pada waktu kita sholat, banyak yang tidak bisa khusyuk, banyak yang mengingatnya selain Tuhan. Contoh kecil saja, kita mau melakukan ibadah sholat, lalu sebelum sholat itu kita menaruh ikan di atas meja.
setelah kita dalam sholat, perjalanan sholat itu mendengar suaranya kucing, lalu apa yang kita pikirkan? Ujung-ujungnya, loh, ikan saya dimakan kucing. Ya. Akhirnya dalam sholat itu pun kita mengingat kucing. Itulah yang dikatakan syirik khafi atau menyekutukan Tuhan. Dalam keadaan sholat saja kita masih mengingat kucing. Nah, makanya saya hanya mengajak saja supaya jangan sampai kita mengalami seperti itu. Ingat saudara-saudaraku, kematian itu sudah pasti. Tidak mengenal tua, tidak mengenal yang muda juga. Semuanya yang namanya makhluk pasti mati. Pertanyaannya, apakah berani sebelum mati atau pas mati kita masih menyekutukan Tuhan? Apa yang terjadi? Akhirnya setelah mati pun kita sengsara. Sengsara di alam kubur atau yang kita sebut alam barzah. Nah, sebetulnya alam barzah itu apa? Alam barzah itu adalah dinding tebal di mana seorang hamba-hamba itu yang saat di dunia belum bisa bertemu Tuhan, maka pasti akan ditanya dan ditempatkan di alam barzah. Walaupun di dunia ini sudah menghafal manrobuka dan lain-lain sebagainya, kalau belum pernah atau belum bisa bertemu sama Tuhan, ujung-ujungnya nanti di alam barzah kita akan disiksa. Ketemu malaikat munkar dan nakir. Disiksa itu sampai kapan? Ya sampai hari kiamat. Sampai hari dibangkitkan manusia-manusia setelah kematian. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, apakah kita mau seperti itu? Coba renungkan dalam-dalam. Coba renungkan dalam hati. Apakah mau kita di alam barzah mengalami penyiksaan? Saya kira semuanya manusia pasti menginginkan yang namanya mati secara husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Tetapi hal yang paling penting, jika diri kita di dunia ini masih menyekutukan Tuhan, termasuk saya contohkan tadi, masih di dalam hati kita masih mengalami syirik khafi, ya pasti akan disiksa atau bisa dikatakan su'ul khotimah. Naudzubillahi min dzalik ya, saudara-saudaraku. Nah, bagaimana Mas meningkatkan itu supaya rohani kita bisa bertemu atau kembali kepada Sang Maha Pencipta? Ya, di dalam Islam kita harus menyadari rohani kita. Kita harus menyadari bahwa kita selama ini berbuat zalim. Selama ini kita selalu berbuat dosa. Selama ini kita masih banyak-banyak mengalami atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya diperintahkan
oleh Tuhan, tetapi kita sering melanggarnya, termasuk melanggar daripada syirik khafi yang saya jelaskan tadi, yaitu menyekutukan Tuhan. Ya. Kalau kita sudah sadar, maka kita harus meningkatkan tauhid kita, yaitu la ilaha illa anta. Seperti ceritanya Nabi Yunus. Nabi Yunus telah bertobat, menyadari kesalahan-kesalahannya, bahkan sampai dimakan ikan besar. Entah itu ikan apa, yang jelas ikan besar. Di dalam perut ikan itu mengalami kegelapan dan menyadari karena telah meninggalkan umatnya. Diarahkan umatnya tidak bisa pada waktu itu. Akhirnya beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Artinya kita menyadari bahwa kita ingin kembali kepada Sang Maha Pencipta. Anta itu kalau di bahasa Indonesia kan itu sudah dekat. Artinya kamu, engkau itu dekat. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping, bisa di atas, atau mungkin bisa di bawah. Nah, itu tauhid la ilaha illa anta, yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Yang menyadari betul-betul kita banyak melakukan kezaliman termasuk syirik khafi tadi. Ya. Makanya di dalam sholat pun kita tidak bisa khusyuk, ya karena jiwa kita tidak pernah tahu, tidak ingin tahu, atau mungkin tidak mau tahu, masih menikmati, masih bercinta daripada duniawiyah ini, yaitu menuruti hawa nafsu kita. Jika kita rohani kita tidak sadar tentang itu, maka ya kita tidak akan bisa selamat nanti di akhirat. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, ya, tingkatkan lagi tauhid kita. Tauhid puncak, tauhid yang sudah pol-polan, itu ya saudara-saudaraku kalau di bahasa Jawa kan, yaitu kita lihat bersama di surat At-Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa anta fa'budun wa aqimis sholata li dzikri. Nah, itu mungkin saudara-saudaraku bisa lihat dan bisa baca. Tidak ada Tuhan selain aku. Aku siapa? Ya aku Sang Maha Pencipta tadi. Kalau dalam Islam, ya akunya Allah. Ya mungkin kalau di dalam selain agama Islam bisa disebut Sang Hyang Widi, Sang Hyang Kerta. Ya. Sebetulnya itu masih sebutan nama. Apakah kita mau menyembah nama? Ya. Tetapi bagaimana cara ruh kita menyembah yang punya nama? Tetapi kita lihat bersama, banyak seluruh manusia, banyak umat, banyak yang terjebak di situ. Tidak menyadari
bahwa selama ini kita banyak berbuat kezaliman. Kata Tuhan bilang begini, saya ini lebih dekat daripada urat nadimu. Urat nadi itu bisa di leher, bisa di tangan, bisa di kepala kita, bisa di kaki, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaannya, selama ini kenapa kita tidak tahu? Nah, dari situlah saya mengajak supaya saudara-saudaraku tahu betul siapa yang disembah, tahu betul siapa yang bisa segala-galanya. Nah, maka kenapa saya proses pelan-pelan seperti ini? Ya tujuannya apa? Sedikit-sedikit demi sedikit saudara-saudara bisa mengerti, mentauhidkan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa seluruh makhluk alam semesta ini tidak akan bisa dapat mendatangkan mudorot atau tidak akan bisa memberikan manfaat. Yang bisa hanyalah Tuhan Sang Maha Pencipta. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, kalau kita masih menyembah nama, kalau kita masih duduk di situ, ya sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Tuhan. Bagaimana untuk bisa sampai kepada Tuhan? Bagaimana untuk bisa sampai mentauhidkan Tuhan? Ya. Ikutilah ajaran Rasulullah, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, bukan hanya di jalur syariat dan tarekat saja, tetapi pelajarilah tentang jalur hakikat sampai dengan makrifat. Ya. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, saya pelan-pelan akan menuntun semuanya agar supaya kembali kepada Sang Maha Pencipta, supaya ruh kita nanti setelah meninggal dunia kita bisa bertemu kepada Tuhan atau bisa hidup tenang di sana. Karena ingat saudara-saudaraku, kita semuanya pasti mati. Kita pasti mengakhiri hidup di dunia ini. Nah, dari situlah kalau kita sudah bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta selama di dunia, artinya hati kita bersinar seperti halnya yang ada di lambang di kiri dada kita ini. Hati bersinar ini siapa? Selama kita di ahli hijab, selama kita belum bisa mengesahkan Tuhan, ya, tidak akan bisa dikatakan hati bersinar. Selama kita masih mengakuin aku hambanya ini bisa segala-galanya, punya pangkat, punya jabatan, dan lain-lain sebagainya, saya pastikan hati yang bersinar ini tidak akan bersinar atau tidak bersinar. Ya, kalau kita bisa kembali kepada Tuhan, baru bisa dikatakan hati bersinar. Saudara-saudaraku dimanapun
berada. Itulah yang bisa saya sampaikan, walaupun penyampaian saya itu tidak secara gamblang-gamblangan, tetapi saya jelaskan sedikit-sedikit tentang tauhid ilahiyah, yaitu yang pertama tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, dan terakhir la ilaha illa ana. Nanti saya jelaskan di video saya berikutnya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya bisa memahami apa yang saya sampaikan, bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada sesepuh, kepada senior, kepada pelatih, dimanapun kita berada. Kenapa saya seperti itu? Bukan semata-mata pengen terkenal, bukan semata-mata saya ini paling hebat, bukan semata-mata saya ini tahu agama, atau dan lain-lain sebagainya. Tetapi itulah bentuk cinta kasih saya kepada saudara-saudara, semuanya bisa kembali kepada Sang Maha Pencipta, supaya bisa betul-betul menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, sehingga pancaran hati kita ini selalu bersinar dimanapun kita berada. Saya cukupkan sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.